Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video laporan progres final project Data Lakehouse. Kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Fatia Rahmanisa dengan NRP akhir 067 dan Princess Sisi Divka dengan NRP akhir 061. Lalu ada Maharani Isadira dengan NRP akhir 127. Lalu ada Fadila Syahda dengan NRP akhir 171. Kami dari Data Lakehouse C akan mempresentasikan progres pengerjaan final project Data Lakehouse. Yang pertama, kami akan menjelaskan detail proses bisnis yang kami kerjakan. Jadi untuk proses bisnis yang pertama itu ada daya tampung, di mana proses penentuan daya tampung ini itu dimulai saat akan menjelang penerimaan mahasiswa baru. Dan itu pertama, itu masing-masing departemen itu akan membuat usulan daya tampung yang berdasarkan pada data jumlah dosen tetap, mahasiswa aktif, sarana dan prasarana pendukung, dan juga data status mahasiswa yang sudah lulus. Kemudian nantinya usulan ini akan disampaikan ke universitas melalui wakil rektor 1, dan kemudian data usulan ini akan diverifikasi. Nah, selanjutnya hasil keputusan jumlah daya tampung ini akan disampaikan dalam bentuk SK rektor kepada masing-masing departemen. Nah, di sini nanti akan dihasilkan database jumlah daya tampung. Oke, untuk proses bisnis selanjutnya ada registrasi atau pendaftaran. Yang pertama SNBP atau SNMPTN. Jadi seluruh peserta yang hendak mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi wajib membuat akun pada laman registrasi SNPMB. Kemudian peserta yang eligible dapat melakukan pendaftaran SNBP atau SNMPTN melalui portal siswa eligible dan melakukan login pada portal SNPMB atau dengan melakukan klik pada alaman web SNPMB. Kemudian siswa akan mendaftar akun SNPMB menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Siswa kemudian melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna dan verifikasi biodata, serta unduh dan unggah pernyataan tidak tunanetra. Kemudian siswa memilih program studi, lalu mengunggah portofolio dan prestasi. Terakhir, siswa melakukan finalisasi biodata. Selanjutnya, siswa akan didaftarkan pada SNBP. Dan di sini juga akan menghasilkan output, yakni database siswa dan database sekolah dan database prodi PTN untuk mendukung proses bisnis yang dijalankan. Selanjutnya ke proses pendaftaran atau registrasi untuk jalur seleksi SNBT atau SBMPTN. Nah, mungkin bisa di zoom kita. Jadi untuk prosesnya ini pertama dimulai dengan yang SPMB, ya yang SNPTN tadi, itu dimulai dengan registrasi akun, kemudian login, dan kemudian para siswa ini memilih skema pendaftarannya. Dia mau mendaftar SNBT dengan jalur reguler atau KIP kuliah. Kalau misalnya mendaftar dengan jalur KIP kuliah, nantinya dia harus melengkapi dulu atau mendaftar dulu ke kuliah. Nah, setelah itu dia akan mengisi biodata. Setelah mengisi biodata, dia juga akan mengkonfirmasi biodata yang telah diisi dan dilanjutkan dengan memilih program studi. Kemudian setelah memilih program studi, bagi siswa yang memilih program studi dengan kewajiban untuk mengunggah portofolio, maka dia harus mengunggah portofolio dulu atau menggunakan portofolio ketika dia mendaftar SNMPTN di jalur seleksi sebelumnya. Nah, kemudian dia juga memilih kemudian dia juga memilih pusat pelaksanaan UTBK SNBT-nya, lalu mengonfirmasi dan kemudian dia melakukan pembayaran, akan menerima slip pembayaran, lalu melakukan pembayaran, dan setelah pembayarannya diterima, itu dia akan siswanya ini akan mendapatkan nomor peserta. Nah, ya proses bisnis ini terjadi antara siswa dengan SNMPMB. Nah, terus di sini juga ada beberapa data
base data objek dan database yang melengkapi proses bisnisnya. Seperti yang tertera dalam gambar ini, yaitu ada database siswa, database prodi PTN, lalu ada database pusat UTBK. Ya, begitu. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Selanjutnya itu pendaftaran ataupun registrasi untuk seleksi mandiri. Yang pertama, semua peserta melakukan registrasi pada MyTest Admission, kemudian melakukan login seleksi mandiri yang akan diikuti. Calon peserta kemudian mengisi formulir dan mengunggah berkas sesuai dengan seleksi yang diikuti, kemudian memilih program studi. Setelah memilih program studi, peserta mengunggah surat pernyataan orang tua atau wali dan melakukan finalisasi data. Bila data telah terfinalisasi, maka akan terdapat kartu pendaftaran. Kartu pendaftaran perlu diunduh dan ditandatangani, kemudian disimpan oleh peserta untuk diunggah saat daftar ulang bila diterima nanti. Next. Oke, selanjutnya ada proses seleksi. Jadi yang pertama di sini ada proses seleksi bagi SNMBP atau SNMPTN. Nah, di sini proses seleksi dimulai, kemudian dari SNPMB akan mengirim dokumen pendaftaran siswa, kemudian dari pihak penyeleksi akan menerima dokumen pendaftaran siswa, dan di sini akan disimpan dalam database DB siswa, kemudian dari pihak penyeleksi akan memverifikasi profil dan dokumen pendaftar, kemudian melakukan seleksi nilai rapot dan prestasi mahasiswa, nanti juga akan disimpan di database penilaian siswa dan juga menghasilkan output hasil penilaian siswa yang akan menjadikan input bagi seleksi siswa berdasarkan kuota prodi. Akan diseleksi berdasarkan kuota prodi yang ada. Kemudian pihak penyeleksi akan mengirim hasil seleksi dan juga ini akan ada di database hasil seleksi. Kemudian dari pihak SNPMB akan menerima hasil seleksi dan kemudian akan diumumkan hasil seleksinya. Selanjutnya. Selanjutnya untuk proses seleksi bagi peserta SNMBT atau SBMPTN, itu pertama setelah calon mahasiswanya ini mengerjakan UTBK, SNPMB ini akan menerima jawabannya. Kemudian SNPMB ini akan mengirimkan hasil pengerjaan UTBK kepada pihak penyeleksi. Nah, sebelum mereka mendapatkan hasil pengerjaan, itu mereka akan memverifikasi ulang dokumen dan profil peserta. Nah, selanjutnya setelah mereka menerima, itu mereka akan menilai hasil UTBK sesuai dengan parameter yang sebelumnya itu sudah ditentukan atau sudah disepakati, di mana akan menghasilkan matriks penilaian UTBK yang selanjutnya akan disesuaikan mahasiswa yang diterima itu dengan kuota tiap prodi. Kemudian mahasiswanya diseleksi dan selanjutnya akan mendapatkan hasil seleksi SNBT ini dan dimasukkan ke dalam database hasil SNBT dan selanjutnya dikirim ke SNPMB untuk diumumkan hasilnya. Selanjutnya untuk proses seleksi jalur mandiri, di sini dimulai dengan pendaftaran yang sudah dilakukan, pendaftarannya selesai, lalu memilih jenis tes yang diperlukan. Nah, di sini asumsikan, kemudian di pembayaran seleksi dan pembayaran diterima. Nah, setelah itu kami mengasumsikan di sini untuk mandirinya itu semuanya menggunakan nilai UTBK dan juga mengikuti tes TPA dan TKB gitu. Nah, jadi setelah melampirkan nilai UTBK, lalu juga melakukan ujian TPA dan TKB, lalu dari pihak Direktorat Pendidikan ITS-nya akan menyimpan nilai UTBK dan juga menilai jawaban ujiannya itu dalam database seleksi mandiri, lalu akan diseleksi berdasarkan nilai ujian hasil UTBK-nya, dan ini juga mempertimbangkan kuota per prodinya. Lalu hasil seleksi disimpan dalam database seleksi mandiri dan juga di database peserta yang akan diumumkan kepada pesertanya. Jadi peserta akan menerima hasil seleksi. Mungkin bisa dilanjut ke proses bisnis selanjutnya. Selanjutnya, untuk proses bisnis daftar ulang, setelah pengumuman penerimaan mahasiswa dapat melakukan registrasi di SIP Maba, kemudian mengunggah berkas daftar ulang dan mengisi biodata.
Bagi mahasiswa, bagi prodi yang mewajibkan untuk mengisi portofolio atau tes buta warna, maka mahasiswa akan mengisi portofolio dan tes buta warna. Kedua data tersebut akan disimpan pada database berkas daftar ulang. Kemudian setelah itu mahasiswa dapat untuk KTM. Data untuk pilihan bank akan diterima pada database bank KTM. Kemudian sistem akan membuat NRP untuk mahasiswa dan akan mengirimkan ke mahasiswa setelah mahasiswa mencetak bukti daftar ulang. Kemudian proses selesai. Selanjutnya. Setelah kita menentukan proses bisnis, maka kita akan mendeklarasikan granularitas. Jadi untuk granularitas ini akan ada untuk setiap proses bisnis. Yang pertama yaitu untuk proses bisnis daya tampung, granularitasnya adalah tiap baris pada tabel fakta nantinya itu akan ekuivalen dengan satu program studi. Kemudian untuk proses bisnis yang kedua yaitu pendaftaran, tiap baris pada tabel fakta nanti itu akan ekuivalen dengan satu pendaftaran. Yang ketiga untuk proses bisnis seleksi itu tiap baris pada tabel fakta nantinya akan ekuivalen dengan satu pendaftaran, dan untuk proses bisnis daftar ulang tiap baris pada tabel fakta itu akan ekuivalen juga dengan satu pendaftaran. Sekian untuk progres dari kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.